Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang bertemakan bekerja memberi buah. Saya baca ayatnya bagi kita semua dalam Filipi pasal pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah dan seterusnya. Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup di dunia ini, berarti bagiku adalah bekerja untuk memberi buah. Bekerja memberi buah, bekerja artinya ada suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ada aktivitas yang sedang dilakukan. Di sana ada usaha, ada perbuatan, ada tindakan. Dan kata bekerja dalam ayat itu adalah juga diartikan sebagai suatu tugas yang harus dikerjakan. Suatu tugas yang harus dituntaskan, yang harus diselesaikan. Paulus katakan kalau aku hidup berarti bagiku adalah bekerja memberi buah. Ada tugas yang harus diselesaikan. Ada tindakan, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Itulah yang namanya hidup berdampak. Paulus katakan, aku memang rindu pergi diam bersama Kristus karena itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Namun juga ada yang juga berguna kalau aku tinggal bersama dengan kamu. Nah, sehingga kita melihat dalam ayat ini, hidup yang berbuah artinya adalah hidup yang berdampak yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Hidup yang berbuah atau hidup yang berdampak adalah bukan apa yang saya dapatkan, bukan apa yang orang lain berikan untuk saya, bukan apa yang saya terima dari orang lain, apa untungnya saya ketika saya melakukan sesuatu bagi orang lain. Bukan itu yang namanya hidup yang berbuah atau hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak adalah apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Tindakan, perbuatan, usaha apa yang saya bisa lakukan yang selalu mendatangkan kebaikan, yang selalu mendatangkan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita lihat hidup yang berbuah, hidup yang berdampak yang dijalani oleh Rasul Paulus. Saya baca ayat yang ke-23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Ayat yang ke-24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ini dia. Aku rindu pergi hidup bersama dengan Kristus karena itu memang jauh lebih baik. Tapi ada yang juga lebih berguna, yaitu ketika aku tinggal bersama dengan kamu, kata Paulus. Ya, kehadiran Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat, kehadiran Rasul Paulus di tengah-tengah sesamanya adalah kehadiran yang membawa dampak yang baik. Saya baca ayat selanjutnya ya, di ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju. Supaya kamu makin maju. Kehadiran Rasul Paulus adalah membuat orang lain semakin maju. Bukan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengalami kemunduran. Bukan menjadi penghambat bagi orang lain untuk mengalami kemajuan. Tapi kehadirannya adalah menjadi penyemangat, ya, membuat orang lain semakin maju. Kehadirannya membuat orang lain semakin bertumbuh di dalam iman. Pastikan
bahwa hidup kita berbuah. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita hidup dalam dunia ini, berarti Tuhan mau hidup kita berbuah. Melalui hidup kita, ada banyak orang yang mengalami kemajuan. Melalui hidup kita, ada banyak orang dimotivasi. Mereka mengalami yang namanya perkembangan di dalam hidup mereka. Bukan sebaliknya. Melalui hidup kita, orang diangkat. Orang semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bekerja, kita berusaha, kita bertindak, kita berbuat, memberi buah. Tentu semuanya bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kemajuan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.